Tuh Malik. Semangat. Belajar apa hari ini? Kau kan tahu mau belajar apa. Hanya kasih tahu lah mereka. Yuk. Masa masih lama? Jangan lupa passwordnya kasih tahu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada manusia. Jadi yang akan kita pelajari tentang spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, sama fertilisasi. Nah, dalam video ini juga sudah ada soal di linknya. Nanti anak-anak silakan kerjakan. Passwordnya ada dalam video. Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar ya. Seterusnya. Anak-anak, tahukah kalian tentang organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Perhatikan penjelasan Bapak berikut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Yang Bapak kasih tanda itu namanya penis. Jadi penis itu adalah bagian luar dari organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing. Atau air kencing itu kita sebut namanya urine. Nah, kemudian berikutnya itu namanya skrotum. Nah, skrotum ini, bagian ini seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Nah, testis itu apa? Testis itu adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Nah, fungsi daripada testis itu adalah untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron ya. Perhatikan lagi yang Bapak kasih tanda, itu namanya epididymis. Nah, apa itu epididymis? Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma ya, dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan sperma sementara, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan ada yang berikutnya itu namanya vas deferens. Nah, vas deferens itu adalah saluran panjang yang mengarah ke atas. Kemudian berikutnya coba perhatikan itu ada namanya uretra. Berfungsi untuk apa? Fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma juga urine. Berikutnya itu namanya kelenjar vesicula seminalis. Nah, fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, kemudian berikutnya itu ada namanya kelenjar prostat, terletak di bawah kantong kemih. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Berikutnya ada namanya kelenjar Koper. Nah, kelenjar Koper ini adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Baik, selanjutnya tentang spermatogenesis ya. Tanda bahwa sistem reproduksi laki-laki itu telah matang yaitu keluarnya air mani dari penis. Nah, biasanya air mani tersebut keluar pada saat laki-laki itu mengalami yang namanya mimpi basah ya. Nah, mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat anak laki-laki itu umur 10 sampai 14 tahun. Proses pembentukan sperma itu sendiri terjadi di dalam testis. Nah, bagaimana proses pembentukan sperma itu bisa terjadi? Proses pembentukan sperma itu kita sebut namanya spermatogenesis. Nah, pembentukan sel sperma itu terjadi di dalam namanya tubulus seminiferus. Itu adalah saluran yang dia berkelok-kelok. Nah, gitu ya. Itu sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, kumpulan tubulus seminiferus inilah yang membentuk namanya testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut itu terjadi secara bertahap. Itu diawali dengan sel induk sperma yang kita namakan spermatogonium. Itu masih bersifat diploid atau 2N ya. Nah, selanjutnya sel spermatogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis maupun secara meiosis. Nah, spermatogonium ini dia akan membelah secara mitosis menjadi dua. Ya, menjadi dua, namanya kita sebut spermatosit
primer. Lalu spermatosit primer ini dia akan membelah secara meiosis yang pertama. Meiosis pertama dia akan menjadi 2. Nah, itu kita sebut namanya spermatosit sekunder. Anggap ini spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini dia akan membelah meiosis yang kedua, sehingga dia menjadi 2 lagi. Nah, akhirnya jadilah 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid atau 1N, ya. Kromosomnya jumlahnya setengah dari kromosom induk sebelumnya, gitu ya. Baik, berikutnya perhatikan gambar, ada organ reproduksi perempuan. Yang pertama kita lihat di situ ada ovarium. Dia berjumlah 2 kanan kiri, ya. Kanan kiri itu terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan dia berfungsi sebagai penghasil sel telur. Berikutnya tuba fallopi atau oviduk, ya, atau kita sebut sebagai saluran telur yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus, ya. Jadi di oviduk ini juga nanti yang tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada namanya infundibulum. Dia merupakan pangkal dari tuba fallopi, pangkal dari oviduk saluran telur tadi, ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya rahim. Rahim kita sebut sebagai uterus. Perhatikan uterus. Struktur uterus itu seperti buah pir. Nah, rahim itu sendiri berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada di uterus itu dindingnya itu yang kita sebut endometrium. Nah, endometrium itu lapisan yang membatasi rongga rahim, dan pada saat menstruasi dinding endometrium ini akan meluruh, ya, sehingga terjadilah menstruasi. Kemudian di bagian yang bawah perhatikan itu ada namanya vagina. Nah, vagina itu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Jadi saluran ini juga tempat mengalirnya darah menstruasi, juga tempat untuk keluarnya bayi atau janin, ya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya serviks, ya. Serviks itu orang bilang leher rahim. Nah, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Baik, berikutnya tentang oogenesis. Kalian tahu enggak apa yang namanya oogenesis? Jadi oogenesis itu merupakan pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau kita sebut sebagai ovum. Nah, itu terjadinya di dalam organ yang namanya ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu dimulai ketika anak laki-laki mulai puber. Tetapi kalau oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan lahir. Artinya masih di dalam kandungan sudah mulai dibentuk namanya atau proses dilakukannya oogenesis, gitu ya. Pada saat lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel telur, atau yang kita sebut sel primordial namanya, itu kurang lebih 200.000 sampai 2 juta sel, ya, sebagai sel ovum, gitu ya, sel induk ovum. Namun yang akan matang atau berkembang sempurna itu hanya sekitar 400 saja yang akan diovulasikan. Jadi di dalam ovarium itu terdapat namanya sel induk. Nah, sel induk itu kita sebut namanya oogonium. Lalu oogonium itu dia akan membelah secara mitosis, itu terbentuk menjadi 2 sel anakan yang kita sebut dengan oosit primer, ya. Oosit primer ini dia akan membelah secara meiosis yang pertama. Nah, membelah secara meiosis yang pertama, maka dia akan setiap satu sel oosit primer tadi dia akan membelah menjadi 2, sehingga terbentuklah yang namanya oosit sekunder. Selain terbentuk oosit sekunder, dia juga terbentuk namanya badan kutub atau polosit. Jadi satu oosit sekunder, satu badan kutub atau polosit. Ini tidak akan menjadi sel telur. Jadi ini saja oosit sekunder yang akan menjadi telur. Lalu oosit sekunder ini dia akan membelah secara meiosis lagi menjadi 2 lagi, ya. Nah, menjadi apa dia? Dia akan menjadi namanya ootit, ya. Nah, ootit ini
Selain menjadi oosit, satu lagi dia akan menjadi namanya polosit lagi. Sehingga polosit itu jumlahnya 3. Sedangkan ootit yang akan tumbuh menjadi sel telur. Jadi pada proses oogenesis terbentuk satu sel ovum, ya, satu sel ovum dan 3 badan kutub atau 3 polosit gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menstruasi. Bagi kalian yang perempuan tentunya sudah ada yang menstruasi ya. Nah, jadi tahu nggak kalian apa itu sebenarnya menstruasi? Jadi menstruasi itu sebenarnya merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau jaringan. Juga di situ ada lendir dan ada sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim yang ikut keluar di situ. Nah, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Nah, menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Nah, siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuai oleh sel sperma. Nah, bagaimana proses menstruasi itu terjadi? Pada umumnya, satu siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi itu pendek dan ada juga yang panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih paling cepat 18 hari. Nah, seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang itu bisa mencapai kurang lebih 40 hari ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar siklus menstruasi di layar ini ya. Fase pertama kita sebut namanya fase menstruasi. Pada fase ini hormon FSH, follicle stimulating hormone, itu akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Ya, hormon FSH ini itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan ya, bagian depan. Nah, pada fase ini dinding rahim luruh dan seseorang perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Nah, pada awal perkembangannya folikel menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Nah, tujuan dari menebalnya dinding rahim itu adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio. Nah, apabila sel telur dibuai oleh sperma, ya, maka embrio itu akan melekat pada dinding rahim tersebut. Ya, fungsi lain dari hormon estrogen itu adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH lagi dan hormon LH. Luteinizing hormon namanya. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses inilah yang kita sebut ovulasi atau proses keluarnya telur dari ovarium. Nah, sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi atau saluran telur atau oviduk. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuai oleh sperma atau tidak terjadi yang namanya fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen maupun progesteron. Nah, rendahnya hormon estrogen progesteron ini pada perempuan ini itu akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fertilisasi atau proses pembuahan. Apabila ada sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur
Nah, apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma, ini bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan ekornya. Ekornya dilepas gitu ya. Nah, proses inilah yang mengawali terjadinya namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Ingat, ketemunya sel sperma dengan sel telur itu terjadi di dalam oviduk atau saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, pertanyaannya bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Nah, sel sperma itu dapat menemukan lokasi sel telur karena ada sel telur itu mengeluarkan senyawa kimia yang berupa hormon progesteron. Nah, selain itu juga karena adanya sensor panas. Jadi, ada suhu dari tuba Fallopi atau sel telur yang adanya di mana sel telur itu. Suhunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan sperma itu sendiri. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Nah, kemudian setelah sampai di rahim dia akan tertanam atau terjadi namanya implantasi ke dalam endometrium di dinding rahimnya tadi. Nah, pada kondisi ini seseorang akan dikatakan mengalami kehamilan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami penjelasan Bapak tadi tentang spermatogenesis, oogenesis, menstruasi termasuk fertilisasi? Ya, mantap. Berikutnya silakan anak-anak kerjakan soal yang ada di link di bawah ini, yang segitiga ini. Di situ sudah ada Bapak kasih link untuk evaluasi. Kerjakan dan ada password. Password tadi sudah di video sudah Bapak tuliskan. Silahkan gunakan password itu lalu kerjakan. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal. Selamat bekerja. Semoga sukses.